Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Harissaputra Mukodompit, NIM 2374201007 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu tinjauan yuridis keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 242-KPTS-M-2020 dalam proses jual beli perumahan bersubsidi. Langsung saja kita masuk pada latar belakangnya. Latar belakang masalah: semua orang berhak menempati tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Hal ini selaras dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Ayat 1 huruf H, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kebutuhan tempat tinggal atau rumah akan terus meningkat dan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020, angka backlog kepemilikan kesejahteraan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan mencapai 12,75 juta unit. Angka tersebut belum termaksud adanya pertumbuhan keluarga baru sebesar 700 sampai 800 per tahun. Namun, meskipun begitu, pada kenyataan tidak semua orang memiliki tempat tinggal atau rumah yang layak dihuni, terutama layak mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangkaian pemenuhan hak-hak tersebut. Salah satunya adalah dengan disediakan program pembiayaan atau kredit rumah yang bisa disebut dengan kredit pemilikan rumah bersubsidi atau KPR bersubsidi untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang selain kebutuhan sandang dan pangan. Penyediaan program KPR bersubsidi oleh pemerintah juga dilakukan sebagai salah satu wujud dilaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 35 tahun 2021 tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2021 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah. Dukungan pemerintah dimaksud sebagai tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M 2019 tentang kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tingginya kebutuhan terhadap rumah mengakibatkan semakin tingginya harga rumah. Harga rumah yang tinggi menjadikan susahnya mewujudkan impian memiliki rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kredit pemilikan rumah atau KPR merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang mengajukan kredit khusus untuk terpenuhinya kebutuhan dalam mendirikan rumah atau memperbaiki rumah, khususnya terkait dengan rumah subsidi ini. Di Indonesia saat ini dikenal ada dua jenis KPR, yakni KPR bersubsidi dan KPR non bersubsidi. KPR subsidi adalah suatu kredit yang diperuntukkan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang disubsidikan khusus
oleh pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan. Standar dan sasaran kebijakan yang berjalan dalam program rumah bersubsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 21/PRT/M/2016 pada sebagai berikut. A. Memiliki KTP pasal 10 dijelaskan bahwa kelompok sasaran KPR harus memenuhi persyaratan. B. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat atau instansi tempat bekerja. C. Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. D. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. E. Memiliki SPT tahunan PPh orang pribadi sesuai peraturan perundang-undangan. F. Memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 yang dibuktikan dengan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Permasalahan pada pencairan dana secara bertahap mengakibatkan ketidaksesuaian pembangunan yang ada di dalam perjanjian. Pencairan dana diberikan pihak bank kepada developer secara bertahap, yaitu terdapat 3 tahapan. Pada tahapan 1 diberikan sebesar 380 juta, sementara pada tahapan 2 diberikan sebesar 900 juta, sedangkan pada tahapan ketiga diberikan sebesar 620 juta. Adapun dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan, seperti ketidaksesuaian penawaran pembangunan rumah dengan keadaan rumah yang dibeli berdasarkan perjanjian kredit dan pembangunan kredit, pemilikan bahan bangunan yang susah didapatkan dan langka. Sekian dari saya, Dewangga Harsaputra Mukodompit. Mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam penulisan proposal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.